Jadi kalau misalnya my friends perhatikan, kita beberapa kali cukup sering membahas mengenai nikel ini ya, my friends ya. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan dari sisi komoditas, salah satu komoditas yang baru tanda kutip bangun beberapa bulan terakhir, mungkin kalau kita highlight mungkin 2 bulanan terakhir ya, karena sebelumnya dia tidur cukup lama kalau my friends perhatiin. Ini kalau kita lihat secara pergerakan peluang untuk bisa melanjutkan momentum positifnya terbuka lebar karena satu memang berbeda ya kalau Mavericks bandingkan dengan emas udah rally lebih cepat, narasinya juga berbeda dan nikel ini baru mulailah ibaratnya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan beberapa sentimen yang membuat harga ini kecenderungan lebih stabil, itu salah satunya datang dari Indonesia ya ketika memang dari kita sendiri itu membuat output untuk nikel ini tergolong lebih apa ya bertahap ya kalau misalnya sebelum-sebelumnya kita agresif untuk produksi, nah ini sekarang lebih bertahap nih sesuai dengan RKAB ya my friends. Jadi kalau kita lihat apakah harga nikelnya bisa mengalami penurunan? Ya bisa aja, tapi tanda kutip bisa kita lebih kontrol ya. Dan kalau diperhatiin secara momentum, ini peluangnya terbuka lebar untuk bisa melanjutkan momentum yang positif. Nah, kalau misalnya lihat keadaan seperti ini, sebenarnya pilihan saham nikel itu ada lumayan banyak ya, my friends ya. Tapi yang ada di active watchlist kita tuh saat ini ada Inco, dan kalau misalnya my friends lihat, selain Inco ada apa lagi sih ya? Ada juga BMA, ada juga DKFT, dan juga beberapa saham nikel yang lainnya. Ini kalau melihat dengan pergerakan harga nikel tadi yang saya tunjukkan, dengan referensi LMI ya, itu harusnya bisa memberikan sentimen positif. Meskipun beberapa perusahaan nikel ada juga yang memakai LMI, ada juga yang menggunakan Shanghai ya. Tapi baik lagi, kalau dilihat secara keseluruhan, sentimennya seharusnya positif untuk saham-saham yang berhubungan dengan nikel. Nah, pertanyaannya adalah kalau seandainya hanya menggunakan harga nikel, terus juga kita beli sahamnya atau pegang posisinya, terus kira-kira kapan nih harus exitnya, kapan kira-kira harus lebih maksimal nih profitnya. Nah, my friends harus ingat bahwa saat ini market mungkin kecenderungannya lebih ke arah volatile, tapi ketika memasuki bulan Maret itu akan banyak emiten yang akan rilis laporan keuangan. Ini yang harus my friends perhatikan. Full year 2025 akan ada rilis laporan keuangan dan mungkin beberapa emiten atau harus beberapa emiten ya, pasar sudah bisa melakukan estimasi gitu ya, apalagi kalau melihat beberapa hal seperti harga komoditas mengalami kenaikan yang signifikan. Nah, untuk si nikel ini sendiri, my friends bisa lihat nanti nih ketika nanti full year-nya rilis, apakah ini sejalan nggak dengan kenaikan harga nikel beberapa waktu lalu di tahun 2025. Nah, yang paling penting sebenarnya di 2026 nih sebenarnya my friends yang akan rilis di bulan April nanti. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ketika nanti harga nikelnya naik nih, kan selama 1 kuartal terakhir ini mengalami kenaikan ya. Jadi kalau seandainya, maaf, beberapa bulan di 2026 ini, 2026 ini kan mengalami kenaikan ya. Kalau nanti pas rilis laporan keuangan di 2025-nya bagus, 2026-nya ekspektasi pasar itu akan cukup tinggi nih, karena mengingat harga nikel masih mengalami kenaikan. Jadi kalau dilihat dari sekarang, terlepas volatilitasnya cukup tinggi, seharusnya perusahaan-perusahaan yang terkorelasi dengan nikel, terutama untuk di kuartal 1 nanti di 2026 ini, ekspektasinya bisa ke arah positif nih untuk dari sisi potensi pergerakan kinerja keuangannya. Nah, kalau kinerja keuangannya estimasinya juga positif, seharusnya bisa terrefleksi positif juga untuk kinerja pergerakan harga sahamnya. Pasti volatile ya, kita nggak bilang nggak mungkin turun sahamnya, tapi kalau nggak dari sisi kinerjanya, market pasti akan memperhatikan beberapa hal tadi, dan kalau kalian punya posisi di saham-saham nikel, perhatikan tadi beberapa hal yang kita sebutkan. Itu kurang lebih update untuk hari ini. Saya kembalikan ke Yuli.